Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama baca doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ahmad Alamsa, Pujangga, Darias, Ilham, Idris. Oke, Abdul Hamid. Oke, kayaknya hadir semua ya. Nah, baik. Adapun KIKD yang akan kita pelajari hari ini itu yang pertama, bagaimana Ananda memahami prinsip kerja suspensi dan merawat berkala suspensi. Nah, jadi bagaimana nanti Ananda bisa mengetahui prinsip kerja dari sistem suspensi yang ada di sepeda motor ini dan bagaimana cara merawatnya secara berkala. Pada sepeda motor sesuai standar dan operasional yang digunakan prosedurnya. Nah, dari dua gambar ini kira-kira di kehidupan sehari-hari kita ini ada dua gambar. Ada ayunan yang menggunakan pegas dan ada yang cuma menggunakan sarung tok saja. Adik kalian mau dikasih tidur, yang nyenyak yang mana sih? Apakah nomor 1 atau nomor 2? Oke, satu-satu. Ilham. Nomor berapa? Nomor 1. Ya, nomor 1. Kenapa? Nah, mungkin ada tanggapannya kenapa Ilham? Karena dia tidak tinggal diam ya. Jadi bergerak. Artinya ketika dia ada kenyamanan yang dihasilkan, yang dirasakan adik kita atau bayi yang di rumah. Next. Oke. Dari pengalaman yang tadi, pemahaman yang tadi, kita dapat memberikan 2 atau 3 permasalahan. Sebentar, silakan Anda perhatikan sesuai dengan yang ada di kendaraan. Apakah benar ketika di sepeda motor itu ada kendala seperti ini? Di sini ada gundul sebelah bannya. Apakah apa yang menyebabkan? Yang kedua, oli dari subbreakernya itu ada keluar, sehingga kotor ataupun merembes. Apa sih? Sebentar kita akan diskusikan ya. Next. Oke. Jadi saya harap kepada Ananda, saya akan bagi menjadi 2 kelompok. Jadi kelompok 1 ini ya. Jadi next. Kelompok 1 nanti Rahmayadi, Nasrullah dengan Abdul Hamid ya. Silakan diskusikan LKPD yang saya sudah bagikan. Silakan dibahas. Untuk kelompok 2 ada Ahmad, ada Pujangga, ada Darias dan ada Ilham. Jadi masing-masing silakan mendiskusikan. Kalau kelompok 1 itu suspensi depan, sedangkan yang kelompok 2 suspensi belakang. Tapi pada saat kita sebentar praktek, saya minta ke Ananda kelompok 1 itu nanti di masing-masing di suspensi depan. Jadi 2 kendaraan ini konstruksinya hampir sama. Jadi kita ambil konstruksi ini ya. Suspensi depan ya. Jadi di sini silakan ini diisi kolomnya, nomornya sesuai dengan yang ada di gambar. Di sini ada materi, silahkan dicek materinya di kelompok 1, kelompok 2 juga. Silahkan ini soalnya
ini. Nah, jadi shock belakangnya, shock absorbernya. Nah, silakan ditulis nama komponennya di sini. Nomornya nomor 1. Nah, kira-kira di materi di sini digambar. Nah, ini ya. Nah, diisi. Silakan. Ya, itu saja. Oke, saya minta perwakilan dari kedua kelompok, Rahmayadi dengan Ahmad Alamsa. Silakan langsung sambil temannya menyelesaikan apa pekerjaannya, silakan melakukan pemeriksaan dan pengukuran di sini. Hasil dari diskusi kami, yaitu 1. Inner tube atau as, suspensi depan cacat. Kemudian yang kedua, oil seal rusak. Terus Kemudian kesimpulan dari diskusi kami yaitu keduanya harus diganti karena sudah tidak bisa digunakan, dan apabila digunakan atau dipasang kembali maka oli striker atau suspensi akan habis karena akan keluar atau bocor diakibatkan oleh celah antara oil cell dengan inner tube. Yang dilakukan pemeriksaan, itu yang disampaikan oleh temannya. Mungkin ada dari kelompok 2 ingin menanyakan Apa yang menyebabkan inner tube-nya bisa cacat? Ada beberapa penyebab. 1. Kotoran yang menempel di inner tube sehingga terjadi gesekan dan mengakibatkan polusi. Dan yang kedua, akibat kekurangan pelumas atau oli sehingga permukaan saling bergesekan. Oh, itu ya. Jadi itu tanggapan dari temannya Pujangga. Saya minta aplausnya dulu. Oke, baik. Mungkin kelompok 2 bisa memaparkan hasil diskusinya. Ya, kesimpulannya ketika inner tube bengkok bisa langsung diganti, meskipun bisa dilakukan pressing inner tube atau assault akan tetapi biasanya kurang presisi hasilnya. Jadi disarankan untuk mengganti oli suspensi ketika sudah hitam atau kotor, harus diganti. Hasil diskusinya ya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1, apa yang mau
sesuai dengan materi yang dibawakan. Ketika pegas sudah lunak dan tidak sama banyak apa yang terjadi. Itu silakan. Siapa mungkin temannya? Oh, Ilham. Ya, silakan. Ada beberapa hal yang terjadi. Pegas yang tidak sama panjang mengakibatkan tekanan salah satu shock berbeda dan berakibat salah satu posisi ban cepat aus. Ketika pegas sudah lunak maka momen atau suspensi akan terasa lemah, sehingga ketika ada beban berlebih suspensi akan terasa hentakan atau kurang bekerja. Jadi pegasnya ketika dia sudah lemah atau itu disebabkan ada beberapa ya. Bisa dikarenakan dari olinya itu sudah kurang sehingga itu menjadi lemah hentakannya. Yang kedua, ketika pegas ini tidak sama rata, itu juga mengakibatkan antara salah satu sisi dari roda itu akan bermasalah. Bisa saja dia akan miring ke salah satu sisi. Makanya pada saat kita mengendara itu juga kurang stabil pada saat di arah lurus ya. Itu akan kurang stabil. Steering kemudinya akan terasa berat ke salah satu sisi. Itu ya. Mungkin itu hasil diskusi dari kelompok 2. Saya minta aplausnya dulu. Baik. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Darius. Ya, adapun kesimpulan dari pembelajaran pada kali ini, satu yaitu fungsi suspensi adalah sebagai peredam kejutan pada saat kendaraan di kondisi jalan yang tidak rata. 2. Jenis-jenis suspensi: butong link, teleskopik. Dan adapun gejala-gejala yang terjadi pada suspensi, yaitu suspensi depan lemah atau lunak. Penyebabnya itu biasa terjadi karena oli suspensi depan kurang, oli suspensi kotor, pegas sudah lemah. 2. Suspensi depan keras. Adapun penyebabnya yaitu oli suspensi tidak tepat pengisiannya. Terjadi sumbatan pada jalur oli suspensi. Inner tube bengkok. 3. Stang cenderung berbelok ke salah satu sisi atau sulit berjalan lurus. Penyebabnya itu adalah terjadi kebengkokan pada suspensi depan. Penyetelan suspensi depan tidak tepat. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Darius. Jadi sebentar sebelum kita pulang, saya minta kepada Ananda untuk menyelesaikan tes sumatif yang ada di modul ya. Jadi silakan diselesaikan. Saya minta dikumpul setelah jam pelajaran terakhir sebentar. Setelah ini kita masih ada pelajaran. Jadi setelah itu saya tunggu di meja saya ya untuk dikumpulkan tes sumatifnya. Untuk pelajaran minggu depan jangan lupa Ananda pelajari yaitu roda. Jadi kita akan pelajari bagian-bagian daripada roda ya. Jadi silakan dipelajari di rumahnya tentang bagian-bagian daripada roda pada sepeda motor. Tapi saya ingatkan bahwasanya ketika kalian mengerjakan tes sumatifnya dan nilainya di atas 75 atau standarnya 75 sesuai KKM kita, maka kalian dinyatakan sudah tuntas untuk kompetensi dasar ini. Tapi ketika masih di bawah, maka saya akan melakukan yang namanya pengayaan atau remedial. Jadi nanti saya akan kirim di WA grupnya siapa-siapa yang
tuntas dan siapa yang akan remedial atau pengayaan. Mungkin itu ya penyampaian dari saya. Sebelum kita pulang, saya minta satu orang dari Ananda untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita pulang, marilah bersama-sama berdoa. Menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.